Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mulai ibadah Natal. Selamat hari Natal bagi kita semua seisi rumah ini. Di dalam sukacita kita berhimpun pada saat ini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita dengan rendah hati menerimanya, supaya Dia berkenan lahir di dalam hidup kita. Tuhan itu baik, kasih-kasihannya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Siapa baik Raja kemuliaan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan berkuasa dalam kerajaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa yang kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Marilah kita merayakan pesta Natal keluarga ini penuh sukacita, agar damai surgawi diam di rumah ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian, dari buku Gede nomor 62 ayat 1 ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan tarung yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tuhan ada padanya hikmat dan kemuliaan, roh nasihat dan keperkasaan, roh kebenaran dan keadilan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan maut. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia.
Berkatilah acara Natal keluarga kami pada saat ini. Biarlah melalui acara Natal ini terbangun di antara kami saling mengasihi dan saling menyayangi, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita buku PD nomor 50 itu ayat 1 ayat 2. Di hadapan Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat, marilah kita tunduk dalam penyesalan dan mengaku kesalahan dan dosa kita. Ya Bapa Maha Kuasa, kami mengakui segala dosa dan salah yang kami lakukan. Kami sering lalai menjalankan titah dan perintah-Mu dalam hidup kami. Kami lebih mengikuti kehendak hati dan keinginan daging untuk mengejar kepuasan duniawi yang mengakibatkan kegelisahan, derita, ratap tangis dengan air mata menderang hidup kami. Dengan Tuhan, pada perayaan Natal di tengah keluarga ini, kami bersatu hati untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami. Kami sebagai gereja-Mu yang Kau utus di dalam dunia, sering tidak sungguh-sungguh mengusahakan kesatuan dan persatuan di gereja kami dan juga di keluarga kami ini. Sebagai gereja kecil, kami lebih sibuk mengusahakan kemajuan dan perkembangan diri kami masing-masing, sibuk dengan gadget masing-masing, sehingga kurang memperdulikan sesama dengan lain di keluarga ini. Ya Tuhan, kami sebagai jemaat menyadari akan kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Oleh sebab itu, kami minta pengampunan. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam ketidaktentraman hati dalam permasalahan pergumulan kami masing-masing. Demikian juga atas pergumulan bangsa dan negara kami, karena kami yakin hanya Engkaulah Tuhan penolong kami yang setia. Lahirlah kami dalam hati kami masing-masing. Perbahagialah kami demikian sikap kami yang tidak kenal padamu. Agar kami dapat mengabdi kepadamu di gereja, bangsa dan masyarakat, sehingga kami menjadi keluarga yang terpanggil menjadi saksi Kristus menjadi berkat. Kami
Kami enggan bersaksi tentang nama Yesus, tidak mampu menggarami dan menerangi dunia karena takut ditolak, dikucilkan atau ditindas. Kami memilih diam ketika banyak kejahatan, kebohongan, kemunafikan, ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi dengan mendera kehidupan orang-orang kecil, miskin, lemah yang berjuang hidup layak dengan benar. Dari sisa berpahala, kami mohon pengasih dan permohonan. Berilah kami rahmat dan kuasa-Mu. Hapuskanlah derita, keluh kesah, sedih dan dalam kami, sehingga kami mampu melangkah pasti menjalani kehidupan kita mendatang dengan penuh harapan baik masa depan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami tahu kelahiran-Mu membuka lembaran baru dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami hidup memiliki damai sejahtera pada Natal ini. Dan kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, berita anugerah pengampunan dosa tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 54 ayat 1. Kita dengarkan renungan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas perkenan Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi kami sampai hari ini. Kami sebentar Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada kami roh pengertian untuk dapat mengerti akan firman-Mu ini. Berikan juga kepada kami kekuatan
dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin bertambah iman kami terhadap Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tanggal 31 Desember 2021 diambil dari Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Tema untuk renungan kita pada hari ini yaitu rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Tak perlu kita takut akan hidup ini. Tuhan menjamin hidup kita bukan hanya untuk hari ini dan esok, tapi masa depan kita sepenuhnya ada di dalam jaminan Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidup orang percaya sungguh teramat indah. Saudara-saudari, janji firman Tuhan tentang jaminan masa depan ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat mereka masih berada dalam pembuangan di Babel. Semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Yeremia 9 ayat 4. Orang-orang yang berada dalam pembuangan secara logika mustahil memiliki masa depan yang baik. Di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan ini, Tuhan datang dengan janji firman-Nya yang menguatkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu pergumulan yang mereka alami dan tak pernah lupa akan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Seberat apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Mazmur 121 ayat 4. Saudara-saudari, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Yeremia 9 ayat 5. Membangun rumah berbicara mengenai rumah rohani atau membangun misbah doa dalam kehidupan keluarga. Mereka juga diperintahkan untuk membuat kebun atau membuka ladang atau tanah baru. Ini berbicara tentang pembaharuan hati. Tanah hati kita harus diolah dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum benih ditaburkan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. 2 Korintus 9 ayat 10. Saat rumah doa itu sudah dibangun, di mana ada pujian dan penyembahan naik ke hadirat Tuhan dan hati kita siap menjadi tanah yang baik, saat itulah Tuhan menaburkan benihnya sehingga benih itu
dapat bertumbuh dan berbuah. Masa depan yang gemilang adalah kepastian bagi orang percaya. Apa yang telah Tuhan rancangkan pasti digenapinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan kepastian bagi kami bahwa masa depan yang gemilang ada di tangan-Mu. Tuntun kami semua untuk tetap yakin dan percaya akan firman-Mu ini, sehingga kami takut dan ragu untuk berjalan dalam perjalanan hidup bersama dengan Engkau. Amin. Marenderitas yang bukan di nomor 62 ayat 122 huruf mata pasahak pedian dan mengkan tuturan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Natal Amang Inang Horas.